Oke, baiklah teman-teman. Hari ini saya mau membahas tentang Time GPT-1. Ini paper munculnya di LinkedIn seperti sumber banyak informasi yang saya gunakan sekarang karena Twitter kerjaannya ribut mulu, tidak banyak yang berfaedah. Jadi saya banyak sumbernya dari LinkedIn. Terus nemu paper ini, judulnya Time GPT-1. Ide besarnya adalah pengen bikin GPT tapi untuk time series. Jadi apa apa istilahnya? Foundational model gitu, foundational model untuk time series analysis gitu. Nah, mereka namanya Time GPT-1. Mungkin mereka sudah bersiap untuk bikin Time GPT-2 dan seterusnya. Tapi si orang-orang ini sebenarnya adalah orang-orang yang ada di belakang Auto Arima yang kemarin sempat bikin rame juga. Auto Arima kan gitu aja ya sebenarnya, tapi mereka tuh bikin Auto Arima yang lebih cepat daripada yang lain-lain dan mereka yang ngedebunk Prophet gitu salah satunya gitu, bahwa dari hasil benchmarking mereka menemukan bahwa Prophet tuh nggak lebih baik juga lebih lambat gitu. Jadi daripada Auto Arima yang sebenarnya teknik yang udah ada dari cukup lama. Jadi namanya Nixtla, si timnya namanya Nixtla. Terus mereka bikin macam-macam. Salah satunya Auto Arima. Ya, kemudian mereka bikin wrappernya untuk Prophet. Jadi kalau lo mau pakai Prophet juga ya udahlah nih dibikinin wrappernya sehingga mereka bisa benchmarking sendiri, orang-orang bisa benchmarking sendiri si Auto Arima dan FB Prophet itu dengan interface yang sama gitu ya, dengan API call yang sama. Um, tapi ya itu mereka intinya bikin mainan mereka banyak di time series sebetulnya gitu dan mereka akhirnya bikin si Time GPT-1 ini. Papernya sendiri ternyata nggak terlalu teknikal gitu ya. Saya mencoba baca papernya, dia nggak, ya inilah, mungkin sekarang sudah masanya orang-orang lebih ke pengen bikin teknologi yang closed source gitu ya. Sehingga seolah-olah open source dengan bikin paper, tapi papernya nggak ada isinya gitu. Karena nggak mau membagikan resep rahasia dari perusahaan gitu ya, dari teknologinya. Nah ini ya yang dia jual adalah ini production ready generative pre-trained transformer for time series gitu ya, accurately predicting various domains. Dia coba retail, electricity, finance, few lines of code gitu. Jadi hari ini akan ada demo sedikit, tipis-tipis saja demonya, nggak sebanyak yang lain-lain, tapi mungkin nanti menarik untuk kita bahas gitu. Nah, oke. So, ya seperti yang saya bilang ini namanya di LinkedIn, terus si ada si orang ini, Valery Monokin ini, dia banyak share hal menarik. Kalau sempat lihat tentang conformal predictions ya, conformal predictions itu banyak banget dia share sebetulnya. Tapi orangnya agak-agak opinionated to the point of sedikit menyebalkan. Em, karena semuanya di apa diss lah sama dia gitu. Jadi Gaussian process di diss gitu, yang lain-lain. Pokoknya dia merasa nggak ada yang superior dibandingkan conformal predictions gitu, semua inferior menurut dia. Jadi terus ya tapi ada banyak hal yang dia share yang menarik juga gitu. Salah satunya ini ya bukan dia yang bikin sebenarnya tapi dia nge-share tentang ini juga si TypeGPT ini, dan kalau dilihat dari hasilnya gitu ya, inference time-nya bagus, TypeGPT ini ada di bawah, tapi juga akurasinya juga bagus gitu. Jadi dia bandingin sama yang lainnya, ada AutoArima di sini, ada Prophet di sini, dan beberapa model yang berbasis machine learning atau deep learning yang lain. Itu. Ada lag lama juga gitu ya. Ada beberapa kan orang sekarang bahas tentang menggunakan large language models sebagai model untuk time series gitu ya. Jadi lag lama ini salah satunya. Ternyata dia jelek juga secara akurasi itu. Anyway, nah kalau dari klaim mereka sebenarnya kodenya bisa sesimpel ini gitu. Jadi masukin API key aja, panggil kliennya, read CSV-nya apa, terus forecast, terus kasih data frame-nya, sama satuannya apa ini misalnya, atau sorry berapa step ke depan gitu, misalnya 24 jam ke depan kita mau prediksi, ya udah nanti dimasukin terus keluar udah langsung dilengkapin data frame-nya. So ya simple banget gitu kalau dilihat API-nya. Ya idenya mah seperti menggunakan ChatGPT ya gitu, jadi ngelempar prompt aja terus kemudian balik-balik udah hasilnya bagus. Tapi ini karena dia jadi ini bukan large language model untuk time series tapi beneran foundation model gitu yang sifatnya benar-benar transformer gitu. Jadi bukan yang teks masukannya tapi memang time series gitu. Nah, terus yang menarik sebetulnya adalah di papernya mereka bahas juga tentang skepticism around deep learning for time series.
Jadi kalau ngikutin Peter Cutton di LinkedIn, dia ya suka nge-share tentang micro prediction kalau nggak salah nama blog ya atau websitenya. Intinya dia pitting one model against each other, bikin ELO ratingnya untuk model-model time series gitu ya. Terus dia melihat bahwa kebanyakan deep learning models itu kalah sama model-model yang lebih sederhana kayak auto arima gitu. Jadi overclaim lah gitu si model-model itu. Nah di paper ini juga dibahas, dia bilang salah satunya adalah misaligned or poorly defined evaluation settings. Jadi kalau di image dia punya dataset yang kaya berupa ImageNet gitu ya. Nah, sementara di time series biasanya orang ngerjain dengan datanya masing-masing. Atau kalaupun enggak, dia terbatas di domain tertentu. Misalnya kita bicara dataset kesehatan, ya ada dataset gede kayak Mimic3 misalnya gitu ya. Tapi Mimic3 atau EICU gitu misalnya, ya terbatas untuk domain kesehatan. Kalau kita bawa ke domain yang lain, belum tentu berhasil gitu. Sehingga time series biasanya terkunci di domain tertentu. Nggak ada yang levelnya ImageNet yang ya udah benar-benar terbuka aja gitu. Domain nggak peduli itu gambarnya gambar apa. Walaupun sebetulnya kalau kita bicara ImageNet ya data mikroskopis, data satellite images gitu mungkin nggak juga berfungsi semudah itu gitu. Tapi at least ada dataset yang besar kayak gitu. Nah, yang kedua adalah tentang suboptimal modelsnya, bahwa DL based models atau deep learning based models itu ya tadi ya hubungannya juga sama specific cases do not generalize. Jadi yang pertama tadi dataset yang gold standard yang mencakup banyak domain, yang kedua aplikasinya juga memang jadinya terlalu spesifik. Nah terus modelnya kira-kira jadi ya itu yang mereka mau coba handle gitu. Training datasetnya dicampur dari semua, ada finance, ada web traffic, retail, tourism, IoT, economics gitu. Terus kemudian mereka pakai transformer dan mereka mencoba melakukan inference. Jadi largest collection of publicly available time series and can forecast unseen time series without retraining its parameters. Jadi idenya memang zero shot gitu kalau bisa. Jadi dataset yang baru terus langsung zero shot aja, hasilnya harapannya bisa lebih bagus. Nanti di demonya saya menunjukkan beberapa ya satu contoh kasus lah atau untuk beberapa time series. Nah, yang dia bahas secara teknikalnya ini doang sebetulnya agak terbatas memang. Tadi saya bilang tim GPT itu sifatnya transformer based dengan self attention, terus kemudian dia menggunakan historical values plus local positional encoding. Jadi mirip seperti language model ya, ada positional encodingnya. Terus dia pakai encoder decoder, residual connections, layer norm, standar semua sebetulnya yang biasa dipakai di transformer models kayaknya. Kemudian, nah yang terakhirnya aja dia pakai linear output layer on the decoder, make sense karena yang mau didapatkan adalah real values gitu kan. Jadi dia pakainya linear output layer. Jadi ya kalau mau dibilang logitsnya lah gitu ya. Cuman iya tujuannya bukan klasifikasi kan, tujuannya regresi gitu. Most of the time tujuannya regresi. Jadi dia nggak apa nggak pakai softmax layer gitu semacamnya. Dan ya tadi dibilang bahwa it's not based on an existing large language model gitu. Jadi dia nggak pakai large language model, bawahnya emang transformer aja yang dibikin dari awal, cuman dia pakai dataset yang besar gitu. Karena ini datasetnya ada 100 miliar data points, yang kelihatannya kayaknya besar, tapi ya mungkin kalau kita pikir-pikir dataset kayak apa time series gitu ya, kan hitungannya banyak banget gitu. Bahkan untuk misalnya satu pasien di satu ICU aja gitu itu udah banyak sekali. Udah bisa 100 sendiri atau 1000 sendiri hanya untuk satu pasien karena frekuensi pengukurannya juga lebih tinggi gitu dibandingkan data yang lain. Sehingga iya, ya gede sih 100 miliar tapi mungkin kalau kita bagi per kasus mungkin jadi lebih kecil secara jumlahnya. Domesnya dia coba macam-macam, tadi udah dikasih lihat. Terus processingnya limited to format standardization gitu ya. Jadi formatnya harus disamain semua karena kan satuan waktunya bisa jadi beda-beda gitu ya. Walaupun itu nanti dia bahas bahwa sebenarnya this works well walaupun satuan waktunya bisa beda-beda. Uh, Cuman iya formatnya untuk jadi tabular dan long table gitu ya. Sorry, wide table gitu. Ya itu yang perlu diperiksa. Sama, nah yang jadi masalah dan jadi menarik adalah dia harus fill in within values untuk ensure data completeness. Dia nggak specify missing values-nya sebenarnya di impute pakai cara apa, tapi ini juga jadi poin yang menarik karena ini beririsan dengan PhD saya.
yang artinya dia tidak menyelesaikan masalahnya. So, PhD problem saya masih relevan karena dia tidak berusaha filling in missing values-nya dengan cara yang canggih lah gitu. Bukan itu tujuan dari modelnya intinya gitu. Terus, nah, uncertainty quantification-nya dia pakai conformal prediction. Mungkin ini kenapa si Valerie Manokin itu juga nge-share. Tapi ya ada uncertainty quantification ya. Jadi seperti halnya kebanyakan model time series itu biasanya bukan cuman point prediction doang, point estimate doang, tapi juga disertakan uncertainty quantification-nya. Nah, mereka pakai conformal prediction. Kapan-kapan mungkin kalau saya sudah siapkan materinya kita bisa bahas conformal prediction, tapi masih belajar juga sekarang. Jadi ya kalau ada yang mau share juga boleh nanti tentang conformal prediction ini. Anyway, ya ini evaluasinya. Jadi mereka coba ke 300.000 time series yang tidak dilihat di training datanya. Zero shot tadi bilang. Targetnya adalah mereka bisa menghasilkan model yang bisa zero shot dan hasilnya baik. Forecast horizonnya bisa 12 untuk per bulan, bulanan, yang satu untuk mingguan, 7 untuk harian, dan 24 untuk yang per jam gitu. Jadi dia predik 24 jam ke depan atau 12 bulan ke depan, tergantung satuan dari datasetnya apa. Ya, dia pakai historical values, terus and additional exogenous variables as inputs to produce forecast, terus dia bisa dapat ini uncertainty estimation-nya berdasarkan conformal prediction. Nah, ini adalah benchmarkingnya yang mereka coba lakukan. Mereka bandingkan dengan banyak model lain, ada Theta, ETS gitu ya. Ada gradient boosted machine gitu ya. Ada LSTM dia bandingin juga, ada NHITS. NHITS ini yang transformer based juga kalau nggak salah, dan salah satu yang canggih. Tapi dia menemukan bahwa ya Time GPT paling baik dari sisi relatif mean absolute error dan relatif mean square errornya. Kenapa harus pakai ini? Karena dia kan pakai banyak dataset. Kenapa pakai relatif ya? Karena dia kan pakai banyak dataset dan satuannya bisa beda-beda sehingga mereka harus membandingkan ini gitu ya. Jadi dengan nilainya supaya comparable gitu satu dataset dengan dataset yang lain gitu dan bisa di average. Gitu. Forecast horizonnya bisa beda-beda. Jadi ya dia prediksi untuk semua data yang ada di forecast horizonnya dan untuk semua time series gitu. Jadi kalau dibilang kan ini sebenarnya cuma averaging untuk semua time seriesnya dijumlahin terus sama setiap forecast horizon yang berbeda-beda tadi. Itu terus udah. Intinya itu saya mau demokan sedikit. Bentar ya. Share screen mana dia? Ini dia. Ya, jadi saya punya dataset mainan. Ini adalah kerjaan PhD saya. Jadi idenya adalah ada pasien, data pasiennya ada 14 pasien. Pasiennya bisa diadmit beberapa kali ke ICU ward. Jadi ini data dari intensive care unit. Sudah di pseudonymize dan waktunya juga sebenarnya sudah digeser-geser ya. Jadi nggak bisa di-identify ini pasiennya kapan. Masuknya beneran gitu karena bisa jadi 2030 tulisannya di sini karena ya itu harus di anonymous dari waktunya. But anyway, beberapa pasien punya time data points yang jumlahnya beda-beda gitu ya. Tergantung berapa lama dia di ICU misalnya. Atau ada pasien yang 2 kali di admit gitu. Jadi ini yang pertamanya, ini yang keduanya gitu. Atau ini ada 3 kali gitu dia masuk ICU ward atau 3 kali pengukuran. Itu. Nah, terus yang diperiksa adalah blood gas analisisnya gitu. Jadi ini misalnya kandungan CO2 di dalam darahnya. Jadi kita punya data latihannya seperti ini, terus kemudian ini data ujinya. Kita mau prediksinya. Lumayan ini kan, lumayan ekstrim perubahannya gitu ya. Jadi karena ini kasusnya di pasien ICU juga gitu. Jadi ya kita nggak expect data yang seasonal gitu. Terus kemudian uh, ya gitu-gitu aja gitu. Kalau misalnya kayak yang normal kan misalnya Mauna Loa CO2 gitu misalnya. Ya itu kan datanya cuma ada trennya, ada seasonality, gampang lah gitu kalau mau dibilang. Atau electricity usage gitu. Ini datasetnya saya nyobain salah satunya karena dataset ini susah gitu untuk melakukan prediksi. Ya gimana gitu misalnya kita ngeliat di depannya seperti ini terus tiba-tiba dia ada spike di belakang gitu.
nggak predictable gitu ya, nggak semudah itu. Jadi saya nyobain ya. Kenapa ke kasus ini? Salah satunya alasan itu. Sebagai pembanding, biar modelnya lebih fleksibel, saya nyobain pakai Gaussian Process Regressor, cuman pakai RBF kernel aja di sini. Terus ya dimain-mainin lah gitu ya, parameternya. Terus kira-kira gini kalau hasil prediksi Gaussian Process Regressornya. Nggak bisa ketangkap seperti expected gitu ya. Di dataset trainingnya sih gampang gitu untuk ngefit Gaussian Process Regressornya. Makin jauh dia ngelebar, tapi ya dia kembali ke mean aja gitu. Mungkin mean value dari sebelum-sebelumnya. Sehingga si anomali di akhirnya nggak bisa ditangkap. Nah, si kodenya kalau ngelihat gimana cara pakainya, seperti yang dibilang tadi aja sebetulnya. Ini adaptasinya, dia ini Nixta kliennya, masukin API key, forecast, nih data latihnya. Kalau mau dilihat data latihnya sebenarnya bentuknya kira-kira kayak gini aja. Jadi ada time-nya, terus ada beberapa variabel. Saya cuma ngambil satu variabel doang, si PCO2 gitu ya, ini PCO2. Terus ada Unix timestamp-nya. Jadi dari time yang ini dijadiin Unix timestamp biar bisa diolah. Terus masukin aja ke sini ke datasetnya. Atau sebenarnya kalau di yang sebelumnya ya, di yang sebelumnya pas pakai Gaussian process, dia harus saya pakainya Unix timestamp. Tapi kalau di Nix setelah dia lebih nerimanya kalau udah jadi timestamp kayak gini gitu. Jadi yang di pas sebagai time column-nya should chart time gitu. Jadi nggak perlu ngotak-ngatik ininya lagi. Nah, sementara kalau yang sebelumnya kan kalau Gaussian process gitu ya dia nerima inputnya x-nya integer jadi dikasih atau real values. Jadi dikasih Unix timestamp. Anyway, terus ya ini nyobanya 2 kali 24 jam, jadi 48 jam ke depan, alias 2 hari ke depan. Coba prediksinya, frekuensi prediksinya jam, target kolomnya apa? Nah, target kolomnya sebenarnya di set di atas, mana ya? Nih, target kolomnya di set PCO2. Terus, ya ini di add history kalau kita mau lihat belakangnya, sama ini level of confidence intervalnya, mau berapa gitu, mau berapa lebar. Ini tinggal diganti-ganti aja angkanya. Terus udah tinggal forecast aja sampai saya ngambil untuk data ini kan bagi apa data latih dan data uji. Kita potong di sini aja biar tahu. Hasilnya adalah seperti ini. Ini historicalnya yang dia prediksi. Ternyata nggak tahu kenapa kayaknya masih belum belum mulus semuanya eh, apa API-nya gitu ya. Terus kita bisa lihat bahwa historicalnya nggak bisa jauh-jauh banget ke belakang, cuman beberapa jam ke belakang. Dan dia cuma bisa provide ini somehow dia cuma bisa provide credible intervalnya untuk yang ke belakang, ke depannya nggak bisa. Nggak tahu apa yang salah dengan API-nya atau saya salah definisinya, tapi udah dicoba main-mainin dan nggak berhasil gitu ya. Eh, Hasil prediksinya kayak gini. Kalau kita lihat sebenarnya kok kayaknya nggak bagus-bagus amat ya, tapi kalau kita lihat relatif errornya sebenarnya dibandingkan Gaussian process ya ini lebih bagus sih, karena kan dia lebih dekat dengan titik yang putih-putihnya ya gitu, dia masih bisa menangkap pola itu. Jadi kalau kita ngitung errornya ya tetap time GPT ini akan lebih rendah dibandingkan si Gaussian processnya gitu. So bagian itunya udah lebih oke lah gitu. Nah terus dicobain ke data ke variabel yang lain, misalnya ini strong ion difference. Ini sedikit lebih gampang karena ya ada semacam seasonality-nya, jadi dia turun terus naik lagi, terus turun lagi. Dan ini kalau bisa ya tinggal diekstrapolate aja ke bawah gitu. Kalau kita ngambil beberapa poin terakhir, mungkin kelihatan bahwa oh kayaknya akan ke sini. Dilakukan eksperimen yang kurang lebih sama pakai Gaussian process, definisikannya begitu. Ini cuma diganti target kolomnya aja, sisanya kodenya sama persis. Hasil prediksinya kayak gini ternyata. Somehow juga modelnya nggak bisa nangkap gitu bahwa ini turun lagi ke bawah gitu ya. Kalau kalau kita intuitively gitu ngelihatnya, oh kayaknya ini bisa deh dia turun naik terus turun lagi ke bawah aja sampai ke sini. Ternyata nggak. Cara kerjanya agak kalau Gaussian process regressornya sedikit make sense karena dia sifatnya akan kembali ke mean-nya gitu ya, ke rata-ratanya. Dan kalau kita lihat rata-ratanya ya di tengah-tengah sini harusnya memang. Jadi dia nggak ngelihat bahwa ini lebih sinusoidal gitu ya. Jadi Gaussian prosesnya kembali ke tengah walaupun secara intervalnya dia bisa lebih besar karena dia melihat data yang lebih lebih tinggi nilainya ataupun lebih rendah. Tapi ternyata time GPT-nya cara kerjanya juga sama kurang lebih gitu. Jadi maksudnya dia nggak bisa benar-benar nangkap si sisanya ini gitu. Yang bahwa dia harusnya turun lagi ke bawah itu nggak kelihatan gitu. Dia jadi lurus aja.
prediksinya. Walaupun di sini ada kayak naik terus dia turun ke bawah, agak patah sedikit terus lurus lagi. Again, kalau kita lihat errornya relatif terhadap Gaussian process, ini akan lebih rendah errornya si time GPT karena lebih dekat dengan nilai sebetulnya, sebenarnya gitu ya, actualnya. Tapi prediksinya ya udah weh gitu aja gitu. Lurus aja gitu. Jadi nggak bisa menangkap eh, fungsi sinusoidalnya gitu ya dari si SID ini, strong and difference. Gitu. Jadi janjinya kayaknya lumayan besar pas pas dicoba ke datasetnya, dan mungkin ini memang karena datasetnya agak susah ya gitu. Jadi hasilnya agak underwhelming juga. Eh, Cuman ya kira-kira begitulah yang bisa ditunjukkan gitu ya sedikit demonya. At least kita tahu bahwa kayaknya cukup gampang untuk makainya. Dan yang hasilnya memang lebih rendah dibandingkan Gaussian process. Saya nggak bikin extensive benchmarking dengan yang lain-lain, tapi ya at least dibanding Gaussian process dia masih cukup oke lah gitu hasilnya. Begitu. Jadi kita kembali lagi ke sini. Itu demonya sedikit tadi. Um, Walaupun hasilnya kayak tadi, gitu, mereka bikin klaimnya cukup cukup fenomenal gitu ya. Bitcoin price prediction gitu. Biasanya orang mah nggak berani-berani banget tuh gitu bikin Bitcoin price prediction. Kecuali mereka bikin main-main doang gitu ya. Tapi kalau di sini kan dimasukin ke dalam dokumentasi bahwa mereka Bitcoin price prediction lumayan ambisius gitu ya. Karena kalau modelnya ternyata bisa baik di Bitcoin price prediction, mereka udah kaya harusnya gitu. Jadi ya, tapi mereka masukin ini si Bitcoin price prediction, dan ada beberapa contoh use case lain yang mereka taruh, forecasting energy demand, intermittent demand, atau forecasting web traffic, yang sebenarnya seperti saya bilang tadi, most of the time kasus-kasus yang lain itu relatif gampang dalam artian ya udah ada seasonality-nya, ada trennya, polanya kelihatan. Mungkin Bitcoin ini dimasukin sebagai masalah tambahan gitu ya, yang lebih sulit daripada yang lain-lain. Itu aja sebetulnya, tapi yang menarik adalah ini acknowledgement-nya. Saya pikir kan ini kan agak skeptis gitu dengan timnya gitu ya. Mereka kayaknya ya walaupun ini versinya masih awal-awal, terus sejauh ini masih oke. Oh, dan sejauh ini masih gratis 200 API calls per 5 menit kalau nggak salah. Jadi iya per 5 menit sih ingat saya. Jadi masih nyoba-nyobain sendiri, kalau mau nanti silahkan, dia masih gratis, tinggal daftar aja terus get API key-nya, masih bisa coba-coba secara gratis karena masih early version. Nah, yang menarik, walaupun saya skeptis dengan hasilnya gitu ya, mereka kan timnya yang bikin si Auto Arima itu juga dengan lebih cepat. Jadi ya oke lah gitu. Dan yang menariknya di acknowledgement mereka juga tahu, ya mungkin ini name dropping aja biar mereka lebih dipercaya juga. Mereka masukin nama-nama terkenal gitu ya. Ada Rob Heinemann yang emang mainan time series mulu gitu. Ada Valerie Monokin tadi yang saya sempat sebut tentang performance prediction, sama Sean Taylor ini yang bikin FB Prophet gitu. Jadi mereka ya consult inilah sama orang-orang yang jagoannya itu. Jadi menariknya itu papernya, walaupun tidak terlalu teknikal secara bahasannya gitu ya. Kita nggak bahas yang berat-berat hari ini, tapi ada demonya, semoga nanti bisa nyoba-nyobain. Terus silahkan di share di grup kalau tertarik udah nyobain. Itu aja. So, thank you semuanya. Sebagai penutup tambahan, angkornya. Ada paper menarik ini yang lain gitu ya, yang membahas tentang are language models actually useful for time series forecasting. Jadi kan tadi sempat disinggung sedikit, ada model-model yang base-nya LLM terus dipakai untuk time series forecasting. Terus, tapi intinya ini yang di bold ini. Popular methods for adapting language models for time series forecasting perform the same or worse than basic ablations, yet require orders of magnitude of more compute. Jadi kalau ada teman-teman yang main time series kemudian terus mau nyobain, saya mau cobain apa large language model sah untuk time series forecasting, sebaiknya jangan. Sudah. Itu aja. Terima kasih. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Aman? Kita tutup ya. Terima kasih Mhm. semuanya. Mana ini?